Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Darul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khotib naik mimbar, ada beberapa hal yang pengurus masjid ingin sampaikan. Yang pertama adalah berupa himbauan, mohon para jamaah, karena masih banyak soft yang ada di dalam ruangan ini kosong, maka seyogyanya para jamaah yang ada di luar kami persilahkan untuk mengisi soft yang telah ada, yang masih kosong di dalam. Yang kedua, selama khutbah kami memohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke dalam nada silent, agar kita bisa mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh khotib itu. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Susno Hadi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen dan Magister Sains, dengan judul khutbah Makna di Balik Muharram dan Hikmah Hijrah. Muadzin Saudara Iwan dan Imam Saudara Ustadz Hasan Sairoji, Sarjana Quran, Sarjana Teologi Islam. Sedangkan untuk Jumat depan pada tanggal 28 Agustus 2020, yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Satori Ismail. Marilah kita melaksanakan salat Jumat dengan seksama dan mendengarkan khutbah dari khotib dengan seksama. Kita duduk dengan tenang, kita dengarkan, kita taat apa yang disampaikan. Insya Allah ini menjadi bagian daripada ibadah kita Jumat pada hari ini. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimatullah. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وخصنا بالشريعة سيدنا محمد خير الأنام وأسأل السلامة من النقم والوفاة على الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2020 muwafiq dengan tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah. Kita bersyukur masih diberikan nikmat oleh Allah untuk dapat masuk di tahun baru Hijriah 1442 Hijriah tahun ini. Bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah, penuh dengan syarat makna terkait dengan hijrahnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah yang penuh dengan hikmah. Di antara sekian banyak makna yang bisa kita angkat dari Muharram yang jatuh pada tanggal 2 sekarang ini. Yang pertama, Allah adalah pencipta ruang, pencipta waktu, dan pencipta gerak. Informasi ini kita peroleh dari indikasi ayat surat Yunus ayat ketiga. Dalam ayat ketiga surat Yunus Allah berfirman, Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhanmu itulah Allah,
alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Profesor Tantawi Jauhari, salah seorang pengajar Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, menyebutkan bahwa satu lapis langit dalam perspektif tafsir yang modern adalah satu galaksi. Sedangkan satu galaksi berisi 100 miliar planet dan benda langit. Padahal Allah telah menciptakan sab'as samawat, 100 miliar galaksi. Kalau kemudian kita sederhanakan, Allah telah menciptakan 100 miliar kuadrat planet. Semuanya bergerak, semuanya mengisi ruang dan waktu. Allah kemudian melanjutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ilmuwan tafsir mengatakan Allah menciptakan langit yang luas itu dalam 6 fase. Satu ajaran yang mengajarkan kepada kita hidup ini harus ditata dengan penataan yang sangat tepat, dengan tujuan yang sangat jelas. Ilmuwan tafsir mengatakan Allah bisa saja menciptakan langit lamhah, dalam sekejap, tapi itu tidak mendidik umatnya bahwa setiap hidup mesti dilakukan dengan perencanaan yang matang, dengan tahapan-tahapan, dengan strategi yang sangat efektif. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, Allah jugalah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Pada ayat lain dalam surat Yunus, Allah berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil li ta'lamu adada sinina wal hisab. Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar, katanya, dan bulan memantulkan cahaya. Wa qaddarahu manazila, dan dia pula yang telah menetapkan orbit-orbit bulan. Untuk apa Allah ciptakan itu semua? Li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sedikitnya ada 2 maksud dikandung dari penciptaan struktur matahari, bulan dan bumi seperti itu. Yang pertama adalah agar manusia bisa menghitung bilangan tahun dan mengetahui perhitungan waktu. Itu sebabnya dalam masyarakat internasional kita mengenal sedikitnya ada 2 cara menghitung kalender waktu. Ada orang yang menghitung waktu itu berdasarkan peredaran matahari, solar system, atau dengan cara syamsiyah. Kita mengenal tahun Masehi yang sampai sekarang telah 2020 tahun. Kita juga mengenal berdasarkan ayat itu lunar system, sistem komariah, yang hingga sekarang telah berjalan selama 1442 tahun dihitung sejak hijrahnya Rasulullah. Kalau sampai di sini, pilihan yang pas adalah bersyukur pada Allah. Seandainya Allah tidak menetapkan waktu dan bilangan tahun, kita tidak bisa menghitung siapa kita dan bagaimana kita hidup. Allah juga menampilkan dalam ayat tadi ada 2 hal yang berbeda. Alam semesta dan Allah sebagai pencipta. Alam semesta adalah sesuatu yang baharu, yang muhdats, yang berubah. Dulu tidak ada, sekarang ada, satu saat bakal tidak ada dan bakal ada lagi. Sementara Allah qadim, baqa, tetap, kekal dan tidak berubah. Allah tidak mengenal perubahan. Dulu ada, sekarang ada, besok ada, sampai kapanpun dia tetap ada. Kalau sampai sini kita pahami, sudah pada tempatnya lah. Kalau yang muhdats, yang baharu itu tunduk pada yang qadim. Kita makhluk yang lemah tunduk pada yang maha kuasa, maha besar. Dialah Allah Rabbul Izzah. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita pun mengenal ruang yang telah diciptakan Allah sedemikian rupa.
Ada banyak ruang dalam teologi Islam. Antara lain alamul arwah, alamul arham, alamul dunya, alamul barzakh, dan alamul akhirah. Ilmuwan lain mengatakan ada alamul syahadah, ada pula alam malakut, dan ada alam lahut. Ruang-ruang itu diciptakan Allah, artinya Allah tidak tunduk pada ruang. Karenanya keliru kalau ada orang bertanya di mana Allah. Karena istilah di mana Allah menunjukkan Allah bertempat, tunduk pada ruang. Sementara ruang adalah ciptaan Allah. Allah tidak mungkin tunduk pada ciptaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, makna lain dari Muharram adalah ada dua hal yang diperhadapkan dalam perspektif tasawuf dan sufisme. Dalam perspektif yang lebih lagi adalah Allah menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak, sementara makhluk ditampilkan Allah dalam sifat yang nisbi dan relatif. Dua hal yang saling berhadapan ini, antara yang absolut dengan yang relatif, pilihannya adalah sepatutnya berdasarkan logika yang benar. Yang relatif menundukkan diri, concordance kepada yang absolut. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya Islam diturunkan oleh Allah, mengajarkan kepada kita ajaran taslim, hidup dengan penyerahan diri secara totalitas, hidup dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan orang yang hidup dengan menyerah kepada Allah disebut dalam literatur Islam, baik Quran maupun hadis, sebagai seorang yang muslim. Allahu Akbar. Saudara-saudara jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, ajaran lain yang bisa kita angkat dari makna Muharram adalah kita tidak sepatutnya hidup ini mengisi hidup dengan zalim dan mengembangkan, bahkan menyebarluaskan kehidupan yang adil dan benar. Indikasi ayat yang bisa kita angkat adalah surah At-Taubah pada ayat 36. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun ada sebanyak 12 bulan yang tercatat dalam kitab Allah, Lauhul Mahfuz. Kapan Allah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan lapis langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan yang ditetapkan Allah itu 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan haram. Para ilmuwan tafsir kemudian merefer hadis Rasulullah, ada 4 bulan dalam satu tahun umat manusia dilarang melakukan perbuatan yang menyimpang. Dalam hal ini dilarang orang berbuat zalim. Apa itu? Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, dan yang keempat bulan Muharram. Apa maknanya? Apakah sisanya 8 bulan kita boleh zalim? 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah cara Allah melatih kita. Kalau selama 4 bulan mampu tidak berbuat zalim, maka sisanya diharapkan kita akan terlatih untuk tidak zalim. Dengan demikian orang akan terbiasa untuk hidup adil, benar, lurus sesuai petunjuk Quran. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang terakhir, banyak orang hafal bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret sampai Desember. Bahkan anak kecil pun hafal dengan di luar kepala. Tapi tidak sebanyak itu orang yang hafal bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Apa maksudnya? Kalau bulan-bulan Masehi kita hafal habis, sangat ideal, bagus sekali sebagai seorang muslim. Kita pun membiasakan menyebut Muharram sampai dengan Dzulhijjah dengan lancar. Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dengan falsafah Pancasila, tidak dilarang orang menuliskan nama bulan itu disandingkan dengan nama bulan Hijriah. Boleh menyebutkan Agustus disesuaikan dengan dalam tanda lain dengan bulan Muharram. 21 Agustus 2020 digaris miring 2 Muharram 1442 Hijriah. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Mari Muharram yang telah kita masuki hari kedua ini mengajak kita untuk kita mau mensosialisasikan bulan-bulan Islam. Bukan saja buat kita, tapi buat keluarga kita dan masyarakat kita. Bahkan nama-nama hari dalam sepekan pun pada dasarnya bersumber dari Islam. Hari pertama disebut Yaumul Ahad, hari Ahad. Ada orang senang lebih suka menyebut minggu. Hari kedua Yaumul Itsnain, disebut Senin. Hari ketiga Yaumul Thulatha, disebut dengan bahasa Indonesia Selasa. Hari keempat Yaumul Arbi'a, disebut dengan bahasa Indonesia hari Rabu. Hari kelima disebut Yaumul Khamis, kelima artinya Khamis, dari kata khamsah. Kemudian di Indonesia akan menjadi hari Kamis. Dan hari keenam disebut Yaumul Jumu'ah, karena ada sebutannya dalam surah Al-Jumu'ah. Sedangkan hari ketujuh disebut Yaumul Sabat atau Sabtu, tidak disebutkan, tetapi kita lafalkan secara baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari makna Muharram yang diangkat tadi paling sedikit dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, hijrah sangat terkait dengan Muharram. Oleh karena itulah, kalau Muharram mengingatkan kita waktu, hijrah mengingatkan kita etos kejuangan. Insya Allah kita bisa mengisi tahun 1442 Hijriah ini dengan etos kejuangan yang diajarkan dalam Islam, bahwa hidup sepatutnya diisi dengan berjuang. Berjuang untuk meraih ridha Allah dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah Jumat yang kedua pada Jumat kali ini saya ingin menyampaikan pesan hijrah dari surat An-Nahl pada ayat 41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirah akbar law kanu ya'lamun. Kalau ayat ini kita sederhanakan, yang pertama, hijrah punya tujuan luhur, bukan seperti ditulis para penulis-penulis barat. Hijrah bukan eksodus, tapi hijrah adalah li'ilai kalimatillah,
pindah dari Mekah ke Madinah untuk tujuan strategis menegakkan keadilan dan kebenaran di sisi Allah. Yang kedua, hijrah yang dia lakukan Rasulullah 1400 tahun yang silam bukan tanpa sebab. Sebabnya sederhana, berdasarkan surat An-Nahl 41, suasana Mekah tidak kondusif bagi pengembangan ajaran Allah. Orang-orang Mekah yang anti iman itu sangat-sangat represif, zalim. Padahal dalam kajian-kajian modern, beragama, berkeyakinan adalah hak asasi manusia. Sementara orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak suka Nabi Muhammad menjalankan ajaran Islam dan umat Islam. Mereka melakukan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itulah hijrah dari Mekah ke Madinah adalah cara Allah menyelamatkan umat Islam dan kaum muslimin dipimpin Rasulullah agar mereka selamat dari kezaliman yang tidak bertanggung jawab. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada makna yang bisa diangkat dari hijrah selain kezaliman adalah ada makna kontemporer. Makna hijrah kontemporer adalah hijrah artinya berpindah dari tradisi buruk berbuka berupa kejahatan menjadi perbuatan anti kejahatan, menyebarkan kemaslahatan, menyebarkan hidup rukun, guyup, tentrem, damai, anti terorisme, anti radikalisme. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam konteks kekinian, hijrah dapat dimaknai adalah adaptasi kebiasaan baru dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai undang-undang kesehatan, memakai masker kecuali orang-orang tertentu yang sedang berkhutbah atau berpidato, menggunakan face shield, melakukan social distancing, hidup bersih, mencuci tangan adalah seluruhnya pada hakikatnya adalah ajaran Islam seperti diajarkan dalam Quran surah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang yang suka suci batin dengan bertaubat dan bersih lahir dengan berwudu dan cuci tangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, tradisi menggunakan face shield, menggunakan masker bukan sekarang. 100 tahun yang lalu ketika Spanish flu, orang di Eropa hampir semuanya menggunakan face shield. Orang menggunakan masker. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita agar kita hidup menjaga diri, mempertahankan keselamatan. Banyak kaidah usul fiqh, banyak maqasid syariah yang dimaksudkan dalam menyelamatkan manusia. Kalau begitu, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak satu dengan yang lain bukan sesuatu yang bid'ah, tetapi mengamalkan intisari ajaran syariat dalam Islam. Oleh karena itulah jangan malu menggunakan masker, jangan sungkan berbersih diri, jangan sungkan kita menjaga diri. Semoga Allah mengangkat COVID-19 ini dan mengangkat kita dari keterpurukan kontraksi ekonomi akibat pandemi menjadi bangsa yang maju dan dihargai bangsa lain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil awwaq wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal fahsya wal mihna ma dhahara minha wa ma batan wa min buldanil muslimina 'ammah wa min baladina Indonesia khassah wa min baladina Indonesia khassah.
Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa sya'ba Indonesia min afati COVID-19 birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.